Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalaqatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat, semangat menjalani aktivitas kehidupan, membuat kita senantiasa bergairah dalam mencerahkan suasana kehidupan rumah tangga sehingga senantiasa asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Nuansa kehidupan rumah tangga seperti inilah yang senantiasa diidamkan dan diupayakan untuk terwujudkan dalam kehidupan insan-insan beriman. Dengan keimanan yang seperti inilah sehingga kita lahir sebagai insan-insan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di permukaan bumi ini. Terkait dengan ini pula maka kita berharap kehidupan rumah tangga kita langgeng, aktivitas yang ada di dalamnya cukup bervariatif sehingga terjauh dari kebosanan. Seperti tema kita kali ini adalah bosan terhadap pasangan. Apa mungkin ya terhadap pasangan kita bisa menjadi bosan? Bagaimana dengan orang yang memasuki kehidupan rumah tangga? Konon kabarnya mereka memasukinya dengan suasana semangat, dasarnya adalah saling cinta dan mencintai satu sama lain. Kalau kehidupan rumah tangga yang dimasukinya dengan berbagai macam latar belakang di luar itu kemudian muncul kebosanan, mungkin orang akan mengatakan wajar, lazim, meskipun ini tidak boleh terjadi. Tetapi ketika kehidupan rumah tangga yang dimasuki oleh dua insan yang saling mencinta, kemudian konon mengalami kebosanan, ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah mungkin bara cinta yang begitu menggelora tiba-tiba seakan-akan padam seketika? Jawabannya mungkin. Jawabannya ya, bisa terjadi. Kenapa? Karena sebaik apapun kita, sekuat apapun cinta yang bersemayam di dalam dada yang kita miliki, kemudian energinya kita arahkan kepada pasangan kita, lambat laun fitrah kemanusiaan kita sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, sebagai makhluk yang memiliki rasa-rasa yang bervariasi di setiap waktu dan keadaan, pasti akan muncul. Apalagi Allah menyebutkan wa khuliqal insana dha'ifa, dan kami ciptakan manusia dalam kelemahan. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa khuliqal insana jazua, dan kami ciptakan manusia dalam keadaan mereka senantiasa berlomba-lomba, berkeinginan, dalam tanda kutip mereka menjadi makhluk yang tidak puas dengan satu hal saja. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga yang meskipun awal membangunnya diiringi dengan perasaan cinta satu sama lain antara pasangan dalam kehidupan rumah tangga itu, bisa saja kebosanan itu muncul. Dalam hal apa sajakah kemudian kebosanan itu muncul? Apakah sekedar pada fitrah manusiawi? Jika ini sebatas pada fitrah manusiawi, insya Allah mudah untuk bisa mengobatinya. Mudah untuk memberikan incas ruhiyah agar mereka bangkit kembali dan mereka bisa berselera kepada pasangannya, bergairah untuk menggambit tangan pasangannya, untuk melanjutkan perjalanan kehidupan rumah tangga dalam suasana yang asmara. Tapi yang cukup rumit adalah jika kebosanan pasangan itu
muncul bukan dari fitrah dirinya, tetapi justru kita, saya, atau Anda sebagai pasangan hidupnya. Dengan kata lain, terpicunya rasa bosan seorang pasangan bukan dari dirinya, melainkan kita sebagai pasangannya. Ini yang cukup rumit, jika ternyata kita sebagai pasangannya tak kunjung menyadarinya. Meskipun sadar, kemudian kita tak mau mengkomunikasikannya. Meskipun sadar dan mengkomunikasikannya, tetapi ternyata komunikasi yang muncul adalah terkesan kita memaksa agar pasangan kita menerima diri kita seutuhnya apa adanya dalam kondisi yang sebenarnya pasangan kita mungkin tidak menyukainya. Ini bisa menjadi pemicu kebosanan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, mari kita tilik. Kemunculan kebosanan yang muncul dari diri seorang pasangan sendiri bisa jadi disebabkan memang ini bagian dari tabiat atau karakter seorang pasangan. Bisa jadi ini adalah memang fitrah yang dimiliki oleh kita sebagai insan secara umum dan keseluruhan, bahwa jiwa manusia bisa mengalami kelelahan. Jiwa manusia bisa mengalami keinginan-keinginan untuk istirahat dari hal-hal yang dianggapnya selama ini menjadi beban dalam kehidupan. Tidak usah jauh-jauh. Beban mengurus rumah tangga untuk wilayah domestik, anggap saja untuk kita di Indonesia, seakan-akan 100% adalah tanggung jawab istri. Maka seorang istri akan terus berkecimpung dalam urusan kehidupan rumah tangga, mengatur ekosistem dalam sebuah rumah tangga. Mulai dari tempat tidur yang harus beres, toilet yang harus bersih dan wangi, lantai yang harus steril dari debu-debu, dapur yang tidak berantakan, cucian, setrikaan yang jangan sampai menumpuk, pekerjaan rumah anak-anak yang sudah mulai sekolah jangan sampai keteteran, bangun pagi menyiapkan sarapan, masak siang hari jika perlu, bahkan sampai kemudian malam hari menyediakan makan malam, bisa membuat seorang istri merasa didera dengan beban kehidupan domestik rumah tangga yang tak ada habisnya. Maka bisa muncul ledakan. Apa wujud ledakannya? Akan saya lanjutkan selepas pesan yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ledakan dahsyat itu adalah perasaan bosan, perasaan jenuh, pekerjaan rumah yang tidak ada putusnya. Dari bangun tidur siang hari bahkan sampai mau tidur lagi, berkutat harus itu terus. Tidak ada variasi sama sekali. Seorang istri bisa mengalami kebosanan. Dan kebosanan ini jika dibiarkan akan berpengaruh sampai pada kehidupan rumah tangga. Kebosanan ini akan menjadi sebuah beban yang bergelayut sehingga ia hilang selera dan gairahnya kepada seorang pasangan. Ini berasal dari fitrah seorang istri. Muncul adanya kebosanan, merasa dalam suasana yang terbatas, terkungkung pada rutinitas yang seperti ini. Sebaliknya, bagi seorang suami, secara fitrah suami juga bisa mengalami kebosanan. Kebosanan yang dimaksud biasanya terkait dengan
beban tanggung jawab ekonomi keluarga. Bosan muncul dengan sebab bahwa seluruh biaya-biaya kehidupan rumah tangga, resiko-resiko pembiayaan, bayar ini, bayar itu ada pada pundaknya. Lambat laun, seorang suami yang dia bekerja dari siang, malam, pagi, terus-menerus pada rutinitas yang seperti itu. Kemudian, ketika ia mendapatkan karunia Allah berupa rizki, tersalurkan begitu cepat. Bahkan untuk nabung pun seperti tidak sempat. Yang ada bahkan, na'udzubillahi min dzalik, tombok. Suami merasa bahwa istri tidak mampu untuk memanage keuangan dengan baik. Istri di mata sang suami terkesan sangat boros. Lambat laun, suami akan merasa jenuh, akan merasa bosan. Yang muncul dalam benak pikirannya adalah, saya yang bekerja capek-capek, sementara istri dan anak di rumah, mereka berpesta-pesta. Mereka menikmati hasil jerih payahnya. Sementara dia sendiri tidak sempat untuk menikmati itu semua. Dirinya seakan-akan adalah robot, mesin penghasil keuangan buat keluarganya. Jika kebosanan ledakannya dahsyat seperti ini, kemudian sang suami pun menjadi merasa tidak bergairah kepada pasangan. Seorang suami merasa tidak lagi berselera kepada istrinya. Ini bisa memicu kebosanan. Bagaimanakah jika kemudian unsur atau faktor yang kedua yang muncul? Seorang pasangan, dia menjadi bosan kepada kekasihnya. Pemicunya justru disebabkan adalah perilaku sang kekasih itu sendiri. Ini bisa menjadi pemicu perselingkuhan. Sebab apa? Bukan saja pasangan menjadi bosan kepada kekasih, tidak bergairah, tidak berselera, tidak bisa mesra, tidak bisa mengungkapkan curahan-curahan isi hatinya. Jangankan keluh kesah, kebaikan pun agak susah untuk dicurahkan kepada pasangan, disebabkan kekasihnya sebagai pasangan kehidupannya menciptakan suasana-suasana yang demikian dari berbagai macam faktor yang terjadi. Biasanya faktor-faktor yang seperti ini adalah faktor-faktor yang di luar kemauan sang pasangan itu sendiri. Bisa jadi memang karakter tadi yang di awal sudah saya sampaikan, bahwa karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak terkomunikasikan. Terkomunikasikan tapi terkesan tidak ada nuansa, tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Maka bisa saja terjadi ledakan kebosanan dari diri seorang pasangan. Sebut saja seorang pria yang mengalami kebosanan kepada istrinya. Salah satu wujud kebosanannya adalah kejenuhan dia di dalam menghadapi berbagai macam informasi, berbagai macam teguran-teguran dari orang-orang di sekelilingnya tentang apa yang dilakukan oleh istrinya. Yakni istrinya adalah wanita penghutang. Utangnya ada di mana-mana. Utangnya dalam jumlah yang silih berganti setiap masa. Si suami hampir setiap hari mendapatkan telepon yang isinya adalah menagih hutang sang istri. Ketika ditanya kepada sang istri, yang istri ini baik. Dia mau mengkomunikasikan kepada sang suami, jujur mengakui bahwa benar dirinya adalah berhutang. Ketika suaminya bertanya, "Ma, benar mama punya utang sama si Polan?" Istrinya itu menjawab, "Iya benar, Pak." Di hari berikutnya ditanya lagi, "Benar mah mama punya utang sama yang ini? Kan kita kerja satu kantor. Gaji papa juga sudah diplot ke rekening mama. Penghasilan kita berdua jadi satu. Kok mama masih hutang? Uangnya dikemanakan, Ma?"
Si istri mengatakan, "Mama juga nggak tahu, Pak. Kenapa ya Mama kok jadi utang sana-sini?" 12 tahun berumah tangga, menghadapi istri yang gemar berhutang dan kemana-mana, membuat sang suami merasa malu kepada lingkungannya. Membuat sang suami merasa lelah hati, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada sang istri. Kemudian muncullah kebosanannya. Muncul perasaan-perasaan negatif kepada istrinya. Hilang selera tegur sapa yang baik, hilang selera gairah untuk memberikan nafkah batin, sampai kemudian ia bertemu dengan teman sekantornya pada bagian yang berbeda. Tidak ada rasa apa-apa di antara mereka, tapi pertemuan yang intensif yang terjadi. Perhatian dari sang wanita seakan-akan menjadi motivasi tersendiri, membuat sang pria kini mulai mengarahkan radar gairahnya kepada teman wanita sekantornya. Istrinya tetap dengan problem yang sama, hutang, dan hutang yang nyaris tidak ada akhir dari perjalanan tentang petualangan hutang sang istri. Apa yang terjadi? Suami ini pun kemudian sering berdua dengan sang wanita teman sekantornya. Apakah hanya berdua? Masih ada yang lebih dari itu. Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Peristiwa yang lebih tragis dari itu adalah terjadinya perzinahan. Sekali dua kali? Tidak. Sehari dua hari? Bukan. Seminggu dua minggu? Boten, kata wong Jawa. Tapi mulai berbulan dan bertahun. Di tahun kedua, na'udzubillah min dalik, ternyata sang suami menggelar, menggulung, membandingkan, mempertimbangkan, dia merasa lebih cocok dengan teman zinahannya. Sang istri pun, na'udzubillah min dalik, kemudian diceraikannya. Akhir yang cukup tragis dalam kehidupan rumah tangga ketika mengalami kebosanan. Kebosanan seperti ini bisa saja muncul karena seseorang yang memang dia sulit untuk merubah dirinya, tetapi dia mengkomunikasikannya tak bermaksud untuk merubahnya. Ada kasus yang berbeda. Seorang suami yang kemudian ia merasa jenuh, merasa bosan dengan istrinya. Faktornya adalah sang istri yang secara budaya berbeda, secara temperamental berbeda, disebabkan memang mereka berbeda suku dan latar belakang pendidikan keluarga. Di mata sang suami, istrinya ini adalah seorang yang keras kepala, susah diarahkan, tidak bisa dinasehati. Ketika diberikan nasihat, selalu ia memberikan umpan-umpan balik yang berbeda. Jika si istri melakukan kesalahan, suaminya memberikan teguran, istrinya merespon bahwa suaminya itu selalu menyudutkannya. Jika istrinya melakukan kekeliruan, suaminya mengkritik, maka dianggapnya kritikan ini adalah hal yang dimaksudkan untuk menjatuhkan harga dirinya. Akibatnya, sang suami pun menjadi bosan. Dan ada kisah-kisah yang lain yang tak kalah
kalau kita menyimaknya membuat kita tersenyum kecut dibuatnya. Kebosanan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami yang ia tidak mau mengikuti irama gairah sang istri. Kebetulan istrinya ini adalah wanita yang suka bercanda. Istrinya adalah wanita yang cukup periang. Tetapi sang suami ternyata adalah seorang pria yang suka suasana diam. Menurutnya ini adalah ketenangan. Suaminya teramat sangat pendiam. Ketika dia bercanda sama sang istri, nyaris tidak memberikan respon yang memadai. Dalam kehidupan rumah tangga yang seperti ini, lambat laun sang istri pun kemudian merasa ada kebosanan, merasa ada kejenuhan. Tanpa disadarinya, ia pun kemudian mencari sosok seorang pria yang bisa diajaknya untuk bercanda dalam setiap perkataan dan perbuatannya, sebagai selingan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Akhirnya, sang istri pun lebih suka bercanda dengan pria lain yang bukan suaminya dibanding kepada sang suami. Selera humor istri yang begitu tinggi terkadang direspon negatif oleh sang suami. Selera humor sang istri sering dianggap bahwa ia sedang mempermainkan sang suami. Suasana yang terkadang menjadi tidak klop, menjadi tidak cocok, dan kemudian membuat kehidupan rumah tangga itu pun mengalami goncangan-goncangan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mengetahui dua faktor atau dua sisi faktor yang bisa memicu kebosanan dalam kehidupan rumah tangga, tentu bukan tidak ada jalan keluarnya. Kita mau kehidupan rumah tangga saya, rumah tangga Anda, dan kita semua senantiasa dalam asmara. Maka untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, jika pemicunya adalah memang karakter diri kita pribadi, kita akan mudah menemukannya. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah selalu berikhtiar, mencoba dan terus mencoba bisa menerima keberadaan pasangan kita seutuhnya, apa adanya, dan kita ajak bersama pasangan kita agar kebersamaan antara kita dengan pasangan adalah merupakan media untuk meningkatkan prestasi-prestasi dalam kehidupan. Dengan kata lain, ciptakan mimpi-mimpi besar bersama dan fokuslah pada mimpi besar bersama itu, sehingga kita senantiasa bergairah untuk mewujudkan impian itu, dibanding kita senantiasa fokus pada hal-hal yang membuat hati kita menjadi ilfil kepada pasangan kita. Jika ternyata pemicu kebosanan itu adalah karena stagnasi dari perbuatan-perbuatan atau karakter-karakter yang muncul dari kekasih kita, dari pasangan kita, maka itu pun obatnya tetap dari diri kita. Apa itu? Yakni munculkan perasaan kasih sayang kepada pasangan. Mungkin cinta seiring dengan perjalanan waktu kita akan mengatakan sudah mulai berkurang kadarnya. Tetapi perasaan kasih dan sayang kepada pasangan justru harus senantiasa kita munculkan. Kita pandang dari sisi yang berbeda dari pandangan hawa nafsu kita akan sikap perilaku pasangan kita yang membosankan kita. Kita harus berpikir bahwa kita bersyukur mendapatkan pasangan yang membosankan karakternya ini. Karena karakternya ini bisa jadi adalah merupakan media kita untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mengupgrade eksistensi kita sebagai hamba-hamba yang terbaik di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sehingga daripada kita sibuk dan repot serta jengkel mencari titik-titik kekurangan pasangan kita yang membuat kita jenuh kepadanya,
langkah yang terbaik adalah kita pandang bahwa perilakunya yang memicu kejenuhan kita adalah betul media amal soleh kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan amanat untuk beramal soleh pada ladang yang begitu terbatas, begitu dekat, yang sudah bersanding dengan kita, dibanding kita harus melakukan amal soleh yang jauh di luaran sana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.